Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang kerusakan lingkungan dan bagian-bagian tumbuhan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kerusakan lingkungan. Ada beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, membakar hutan. Membakar hutan mengakibatkan satwa-satwa kekurangan tempat tinggal atau habitat dan sumber makanan. Yang kedua, menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut mengakibatkan rusaknya ekosistem laut, misalnya rusaknya terumbu karang dan berkurangnya populasi hewan tertentu seperti penyu. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Ada dua jenis akar yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu, contohnya padi dan jagung. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, contohnya mangga dan jambu. Fungsi akar adalah yang pertama menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, yang kedua menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya, dan yang ketiga menyimpan cadangan makanan. Ada beberapa bentuk akar yaitu yang pertama akar gantung, contohnya pohon beringin, yang kedua akar napas, contohnya pohon bakau, dan yang terakhir akar tunjang, contohnya pohon pandan. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Fungsi batang yaitu yang pertama menyalurkan air, zat hara dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Dan yang terakhir tempat menyimpan cadangan makanan atau pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tebu. Tumbuhan ada memiliki batang berkayu seperti pohon jati, mangga, dan beringin. Batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Ada juga batang basah dan berongga, seperti bayam, seledri, dan rumput. Batang basah dan berongga atau lunak mengandung air dan udara yang lebih banyak. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Daun dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya, yaitu yang pertama ada daun menyirip, yang kedua daun menjari, dan yang terakhir daun sejajar. Bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga, buah, dan biji. Bunga tersusun atas beberapa bagian yaitu mahkota, kelopak, tangkai, putik, dan benang sari. Buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil perkembangan bunga. Putik yang diserbuki oleh serbuk sari akan tumbuh menjadi biji. Biji dilindungi oleh daging buah. Sekian penjelasan Miss, terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat.